Jadi kita nggak pernah kekeringan sukacita, saudara. Saudara, bagaimana kalau kita kehabisan sukacita? Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih-Nya dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Tindakannya apa? Menuruti perintah-perintah Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Maka sukacita itu akan penuh di dalam diri kita. Shalom saudaraku. Saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat ada satu seruan yang saya boleh sebut sebagai perintah firman Tuhan melalui Rasul Paulus supaya kita sebagai umat tebusan itu tetap bersukacita. Nah, saya bacakan saudara, bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini bukan sukacita yang di luar Tuhan, tapi yang di dalam Tuhan. Jadi kalau dikatakan senantiasa itu berarti seharusnya harus tetap terjaga sukacita itu, tetap ada. Ya, sukacita di dalam Tuhan itu tetap ada. Jangan sampai hilang gitu saudara ya. Kemudian dilanjutkan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kalau sampai ada sekali lagi berarti diulang, itu berarti penting kan saudara. Ini adalah firman yang penting. Nah, ini menimbulkan perenungan buat kita semua. Kalau kita menjawab akan seruan ini atau perintah ini dengan berkata, Tuhan aku mau bersukacita. Tapi kok nggak bisa sukacita ya? Bagaimana? Ya, ini persoalan saudara. Ada seorang pendeta, saya pernah ikuti khotbahnya dia. Dia menafsirkan ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terus langsung dia berkata, mari kita bersukacita. Terus dia tertawa gitu saudara. Ya, kita agak bingung ya. Kalau dalam hati kita belum ada sukacita, bagaimana ekspresi sukacita itu dibuat saudara? Ya bisa. Kita bisa tertawa, kita bisa buka gembira, kita bisa lompat-lompat, tapi itu kan harus dari dalam hati kan. Betul ya saudara ya? Semua itu kan harus asli dari dalam yang kemudian terekspresi keluar. Jadi tidak bisa kita coba ekspresi luaran ini kita buat seakan-akan kita sukacita, kemudian kita anggap bahwa kita sedang melakukan perintah Tuhan ini. Menurut saya lebih baik kita teliti firman Tuhan dan menemukan apa yang bisa menyebabkan kita bersukacita dalam Tuhan. Nah, itu lebih penting, saudara. Ya. Nah, kalau kita bisa menemukan penyebab sukacita itu, maka sukacita itu pasti akan muncul. Kalau kan kita sudah ketemu gitu ya. Nah, ini yang saya ingin bagikan pada Anda. Saya mau ajak Anda untuk meneliti akan bagian-bagian dari firman Tuhan. Kali ini satu firman aja saudaraku ya, satu bagian firman dari pengajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Di dalam perikop pokok anggur yang benar itu nempel terus tinggal di dalam Tuhan. Kemudian mulai ayat 9 dikatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Nah, ini bicara tentang kasih. Bapa mengasihi Yesus, demikian juga aku, Yesus, telah mengasihi kamu, mengasihi kita, murid-murid Tuhan. Kemudian ada satu kalimat, tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, tinggal di dalam kasih Kristus. Caranya gimana, saudara, tinggal dalam kasih Kristus? Saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara yang sudah ditebus, dimerdekakan dari dosa, diampuni dari segala dosa, kemudian dari sampah kita dipungut Tuhan dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita semua pasti ingat akan saat-saat itu, saudaraku. Itu adalah kasih Tuhan yang termulia, yang terbesar di dalam perjalanan hidup kita. Nah, bahwa Yesus Kristus sudah mati ganti aku,
Itu kasih yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus mendorong kita untuk senantiasa tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi mengingat-ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, itu tidak boleh lepas, saudaraku. Itu cara untuk kita ini bisa menerbitkan sukacita dalam Tuhan tadi. Ya. Nah, saya ingat akan ayat di dalam Mazmur 103, bunyinya demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi ingat terus bahwa aku ini dulu orang berdosa, tapi oleh kasih karunia-Nya aku diampuni, segala dosaku disucikan oleh kasih-Nya, sehingga Dia rela untuk mati di kayu salib, mencucurkan darah sampai tetes yang terakhir, dan oleh darah-Nya kita disucikan. Itu, saudaraku, mengingat akan pengampunan yang Dia berikan pada kita, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kalau saudara pernah ditolong dari sakit apapun, ingat-ingat itu. 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, mestinya kita menuju maut, tapi kita diselamatkan. Ini keselamatan rohani, saudara. Dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi saudaraku, kita ini harus terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan pengampunan dan kasih-Nya. Nah, itu yang dimaksudkan, kembali ke Yohanes 15 ayat 9 tadi, tinggallah di dalam kasih-Ku. Itu. Nah, kemudian ayat 10, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Kalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Jadi, ya kita minta Roh Kudus untuk kita ini terus terhubung dengan firman, perintah Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman. Itu yang akan membuat kita tetap tinggal di dalam kasih. Jadi tinggal dalam kasih itu bukan hanya mengingat-ingat saja. Tadi saya katakan mengingat itu penting sekali. Merenungkan akan kasih Tuhan, itu membuat kita ini kembali sadar bahwa aku ini siapa sebetulnya, gitu ya. Aku ini dulu orang berdosa, sekarang aku telah menjadi milik Kristus. Itu harus kita ingat, tetapi setelah aku jadi milik Kristus, jadi anak Allah, aku ini harus melakukan segala perintah-Nya, menuruti segala perintah-Nya. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Itu ya, tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi contohnya adalah diri dari Tuhan Yesus sendiri. 11, semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi semua pengajaran ini kukatakan kepadamu, itu termasuk pokok anggur yang benar tadi di ayat 1 sampai ayat 8 yang saya tidak bacakan. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi Tuhan itu punya jenis sukacita, yaitu sukacita sorgawi. Ini yang tadi disebutkan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi bersukacita di sini itu artinya memiliki sukacita yang dari Tuhan Yesus tadi. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kita nggak pernah kekeringan sukacita, saudara. Saudara, bagaimana kalau kita kehabisan sukacita? Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih-Nya dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Tindakannya apa? Menuruti perintah-perintah Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Maka sukacita itu akan penuh di dalam diri kita. Kemudian Tuhan katakan ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi kalau ada kebencian, kehilangan kasih di antara anggota tubuh Kristus, itu bisa mencuri sukacita yang dari Tuhan. Paham ya saudaraku ya? Karena itu kita nggak tinggal lagi di dalam kasih-Nya. Jadi tinggal di dalam kasih-Nya itu satu sisi kita mengingat kebaikan Tuhan, penebusan yang Dia sudah lakukan buat kita.
di mana aku dahulu orang berdosa, sekarang aku jadi anak Allah, itu ya, itu satu perkara. Perkara kedua, kita mengasihi saudara-saudara kita, menuruti perintahnya, dan salah satu perintahnya adalah mengasihi akan sesama anggota tubuh Kristus. Nah, itu yang membuat kita tetap tinggal di dalam kasih dan menerbitkan sukacita yang dikatakan sukacitanya Yesus itu terimpartasi di dalam diri kita, dan sukacita tersebut menjadi penuh. Wow, saudaraku, ini indah sekali ya kalau ini bisa kita alami terus. Jadi perjuangkanlah supaya kita dapat menggenapi Filipi 4 ayat yang keempat tadi, yaitu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Wow, haleluya. Satu tambahan saudaraku, bahwa sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kita jadi orang Kristen yang kuat kalau kita bisa mempertahankan sukacita itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.